Baik, sebelum saya memulai presentasi saya, perkenalkan nama saya Natalia Natomi Huta Barat dengan NIM 607032400080 dari kelas 4802. Di sini saya akan mempresentasikan mulai dari master data hingga tampilan dashboard keseluruhan dari tugas besar kelompok kami. Untuk yang pertama itu ada file master data, yang dimana master datanya itu adalah COA. Nah, di dalam master data COA terdapat beberapa file, di antaranya yang pertama ada file koneksi. File koneksi ini merupakan PHP dari file koneksi master data COA saya. Di file koneksi kita menambahkan fungsi-fungsi yang nantinya akan dipanggil untuk menampilkan master data. Nah, di file koneksi sendiri kita menggunakan database, yaitu minimarket by kita, fungsinya untuk menghubungkan antara database dengan PHP. Di sini kita juga menambahkan fungsi tambah, ubah, hapus, dan fungsi tampil. Selanjutnya ada file tambah COA. Nah, file tambah COA ini merupakan form inputan untuk COA yang baru dan pengambilan pengambilan kode akun atau COA-nya. Di sini kita menggunakan HTML ya dan Bootstrap agar terlihat rapi. Berikut kode yang digunakan. Nah, pada saat tambah COA, kita saat menekan tombol submit, maka akan muncul alert dan halaman nantinya akan ke halaman tampil COA. Selanjutnya, halaman tampil COA di setiap fungsi-fungsi atau file-file yang ada itu terhubung dengan file koneksi agar tetap menghubungkan antara database dan PHP itu sendiri. Berikut merupakan kode-kode codingan PHP dari file tampil COA. Di dalam file tampil COA terdapat aksi, yaitu ubah dan hapus COA. Langsung saja ke file ubah. Di sini file ubah juga tetap terhubung ya dengan file koneksi COA. Nah, di file ubah ini seperti biasa fungsinya untuk kita menjalankan aksi ubah atau edit terhadap akun yang mau kita edit. Selanjutnya ada file hapus COA. File hapus COA fungsinya untuk menjalankan aksi hapus atau delete untuk akun yang mau kita hapus nantinya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan transaksi dari transaksi saya, yaitu transaksi presensi. Di dalam transaksi presensi sendiri terdapat beberapa file. File yang pertama itu adalah file koneksi, di mana seperti biasa file koneksi di sini fungsinya untuk menghubungkan antara database dan PHP-nya. Untuk nama database-nya juga harus konsisten sama dengan yang sebelumnya. Selanjutnya, setelah ke file koneksi, kita akan ke file dashboard presensi. File dashboard presensi di sini juga tetap ya terhubung dengan file koneksi. Di sini kita menggunakan Bootstrap agar tampilan dashboard presensinya menarik dan rapi.
Berikut merupakan codingan untuk file dashboard presensi, di mana nanti terdapat title yaitu presensi online dan portal kehadirannya. Selanjutnya kita masuk ke file login karyawan. Maaf, sebelum ke login karyawan kita masuk ke file presensi form. File presensi form di sini juga tetap terhubung ke koneksi. Di sini juga kita menggunakan Bootstrap untuk membuat tampilannya lebih menarik dan rapi. Pada file presensi form ini merupakan tampilan form presensi karyawan nantinya saat melakukan presensi, di mana terdapat status keterangan yang nantinya akan dipilih secara drop-down oleh karyawan, yaitu ada option hadir, izin, dan alpha. Selanjutnya, nanti akan mengklik button simpan. Selanjutnya, kita ke login karyawan. Di file login karyawan juga tetap menghubungkan dengan file koneksi. Berikut merupakan codingan file login karyawan. Nah, di file login karyawan ini nanti saat login, karyawan akan memilih ID untuk presensinya sendiri. Selanjutnya, ada file presensi, ada file logout. File logout di sini eh, fungsinya untuk meng-log out karyawan yang sudah melakukan presensi. Selanjutnya ada file presensi rekap. File presensi rekap di sini fungsinya untuk pada codingan ini. Fungsinya untuk menghitung berapa jumlah hadir, izin, dan alpha dari setiap karyawan yang ada. Begitu. Dan di sini untuk waktunya itu kita menggunakan default time zone set Asia Jakarta agar sesuai dengan waktu lokasi khususnya Asia atau Jakarta itu menggunakan waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya ada presensi simpan. Presensi simpan di sini berfungsi untuk menyimpan presensi yang sudah dilakukan oleh karyawan tadi. Dan nantinya di presensi simpan ini akan menghubungkan dengan database yang dimana setelah karyawan selesai melakukan presensi, maka presensi tersebut akan diinsert ke tabel presensi yang ada di database. Maka nanti di database akan mengisi data ID presensi, ID karyawan, tanggal underscore waktu ini, yaitu berisi tanggal dan waktu dia melakukan atau jam dia melakukan presensi tersebut dan keterangannya apa, izin, hadir, atau alpha. Selanjutnya di sini saya sudah membuka file laporan. Untuk laporan presensi, yang pertama ada file koneksi seperti biasa yang menghubungkan database dengan PHP. Nama databasenya juga masih sama, yaitu minimarket Pkit. Selanjutnya kita akan ke file berikutnya, yaitu file laporan presensi. Nah, di file laporan presensi ini, kita nantinya akan mengambil data rekap per karyawannya dengan men-select ID karyawan, namanya, untuk mengetahui jumlah dia hadir itu berapa, izin itu berapa, dan alpha itu berapa. Berikut merupakan codingannya.
Kita juga menggunakan Bootstrap dan HTML untuk mempercantik tampilan. Selanjutnya, saya akan menampilkan atau saya akan menjalankan secara keseluruhan dari database dan dari tampilan website studi kasus kelompok saya. Sebelum saya menampilkan tampilan web secara keseluruhan, sebelumnya saya akan menampilkan dulu codingan dari eh, tampilan website dari studi kasus kelompok kami secara keseluruhan. Nah, di studi kasus kelompok kami itu untuk websitenya ada halaman utama. Halaman utama ini berikut merupakan codingannya menggunakan Bootstrap dan HTML supaya tampilnya lebih menarik. Di dalam halaman utama itu berisi button-button, yaitu button master data, button transaksi, dan button laporan. Nah, selanjutnya di menu master data itu, setelah di halaman utama tadi kan terdiri dari 3 button, yaitu master data, transaksi, dan laporan. Nah, untuk button master data itu sendiri masih sama menggunakan Bootstrap dan HTML supaya rapi. Nah, di dalam master data itu terdapat beberapa master data dari setiap anggota. Kalau yang saya itu kan COA. Nah, itu tuh dipanggil dari sini ahref, nama folder saya, nama master data saya, dan codingan untuk dan file dan nama file untuk menampilkan si master data itu. Selanjutnya menu laporan masih sama. Di menu laporan juga di sini memanggil memanggil menggunakan ahref, memanggil folder laporan saya, kemudian ke laporan presensi. Selanjutnya menu transaksi sama juga. Di sini juga memanggil presensi dari folder saya. Kemudian saya akan menampilkan webnya secara keseluruhan. Nah, berikut merupakan tampilan web kelompok kami. Di sini ada tiga button yang sudah saya sebutkan tadi, ada master data, transaksi, dan laporan. Langsung saja kita coba ke master datanya. Tadi master data saya yaitu adalah COA atau chart of account. Mari kita coba. Nah, di sini terdapat beberapa akun yang sudah ada ya. Coba kita tambahkan akunnya. Kita input kode misalkan 555. Nama akunnya beban catering misalnya. Untuk header akunnya itu beban. Kita klik simpan akun.
Kita klik simpan akun. Nah, di sini akan muncul alert bahwasannya akun berhasil ditambahkan. Mari kita lihat pada kode akun 555, yaitu nama akunnya Beban Catering dengan header akunnya itu 5. Mari kita edit, kita lihat di database apakah tertambah atau tidak. Tabel COA. Nah, tadi sudah tertambah yang sudah kita tambahkan di web tadi, yaitu dengan kode akun 55, nama akunnya Beban Catering, header akunnya itu 5. Sekarang coba kita ubah untuk header akunnya. Untuk header akunnya kita bikinnya 51. Nah, akun juga berhasil diubah. Header akunnya menjadi 51. Kita buktikan di database. Sudah menjadi 51. Sekarang kita coba jalankan aksi hapus. Apakah terhapus atau tidak? Ya. Akun juga sudah berhasil dihapus. Kita akan membuktikan di database. Di database juga akun 55 tadi sudah terhapus. Selanjutnya kita kembali ke halaman utama, ke dashboard. Kemudian kita kembali ke halaman utama. Kita akan menjalankan transaksi presensi. Nah, di sini tampilannya seperti ini, mempresentasikan tanggal hari ini atau tanggal tanggal di mana dia melakukan presensi tersebut. Kita masuk ke presensi. Di sini seperti yang saya bilang tadi, di file login, karyawan akan memilih ID-nya, misalkan Lala. Kita masuk ke sistem, kita pilih kehadirannya secara drop-down, misalkan izin. Kita klik simpan. Nah, maka data akan ditampilkan pada Januari 2026. Lala sudah hadir 1 kali dan izin 1 kali. Kita selesai dan logout. Kita kembali ke menu master. Kita lihat di database pada tabel presensi. Apakah Lala tadi yang kita isi izin terisi? Nah, di database juga sudah terisi untuk ID presensi PR07 dengan ID karyawan K01 Lala tadi. Eh, dengan keterangannya itu izin. Kita akan kembali ke dashboard. Selanjutnya laporan. Laporan di sini kita ke laporan presensi. Nah, laporan presensi. Tadi kan eh, untuk data karyawan KY02 sampai 06 itu sudah ada database sebelumnya. Untuk KY01 yang baru kita tambahkan tadi Lala, dia kan izin 1. Nah, itu nantinya akan terekap menggunakan grafik batang yang dimana hadir itu berwarna hijau, izin itu berwarna kuning, dan alpha itu berwarna merah. Di sini untuk si Lala tadi, dia hadir 1 kali dan izin 1 kali. Kenapa izin di sini 4? Karena ada 4 karyawan yang melakukan izin saat presensi. Selanjutnya, kita akan kembali ke dashboard. Nah, di sini ada jurnal keseluruhan. Untuk presensi sendiri tidak menggunakan jurnal keseluruhan. Sekian presentasi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.